Alhamdulillah teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita fokuskan ke alat analisis aspek lingkungan. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan teori-teori terkait dengan aspek lingkungan. Nah, untuk saat ini kita ke alat analisis aspek lingkungan, di mana nanti untuk alat analisis aspek lingkungan ini capaian mata kuliahnya itu teman-teman diharapkan nanti bisa menerapkan dan menganalisis dengan tepat terkait dengan alat analisis tersebut begitu. Lah, untuk bisa menerapkan dan menganalisis tentu nanti di akhir pertemuan ini nanti akan saya sampaikan terkait dengan tugas yang teman-teman harus lakukan, yaitu teman-teman nantinya bisa mengobservasi para pelaku usaha, kemudian mengidentifikasi tentunya dikaitkan dengan teori aspek lingkungan itu nanti di akhirnya, tetapi terlebih dahulu nanti ini akan saya sampaikan terkait dengan apa itu atau apa saja yang masuk dalam alat analisis aspek lingkungan. Dan untuk metode pembelajarannya nanti lebih ke problem dan project ya. Jadi di sini nanti teman-teman akan harapannya bisa menghasilkan sesuatu yang nantinya bisa digunakan untuk menyusun laporan studi kelayakan bisnis, tapi ini difokuskan lebih ke aspek lingkungan. Begitu teman-teman, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, untuk alat analisis aspek lingkungan ini ada dua alat ya yang nanti akan kita gunakan, di mana untuk alatnya itu sebenarnya menganalisisnya itu menggunakan dua pendekatan, jadi bisa kualitatif dan bisa kuantitatif. Untuk kuantitatifnya alat yang digunakan yaitu CPM dan SWOT. Nah, apa itu CPM dan apa itu SWOT kita lihat di pembahasan selanjutnya. Untuk CPM itu competitive profile metric ya. Apa itu competitive profile metric? Kompetitif profil metrik itu tentunya dilihat dari artinya, dilihat dari bahasanya sudah bisa mengidentifikasi apa itu CPM begitu ya. Nah, CPM itu sendiri sebenarnya ya untuk membandingkan gitu usaha kita dengan usaha pesaing kita gitu. Nah, untuk bisa membandingkan itu tadi tentu kita perlu tahu apa saja yang masuk dalam faktor kritisnya atau faktor strategis yang nanti untuk dijadikan pembanding. Nah, berikut ini akan saya sampaikan terkait dengan contohnya ya. Contoh untuk CPM itu sendiri. Nah, contoh penerapannya ini di sini. Jadi di sini bisa tergambarkan begitu ya, penggambaran dari CPM di mana kita perlu tahu dulu gitu ya, critical success faktornya itu apa. Nah, dari critical success factor itu sebagai dasar untuk membandingkan usaha kita dengan usaha kompetitor. Nah, nanti di sini kita tentukan bobot dan skornya, kemudian nanti kita kalikan, kemudian nanti kita jumlahkan totalnya, yang paling besar itu nanti sebagai parameter, berarti untuk kompetitor kita itu berarti nanti yang mendapatkan total skornya yang paling besar. Nah, nanti dari situ kita bisa analisis begitu. Ini gambaran singkat saja terkait dengan CPM itu sendiri. Selanjutnya untuk analisis SWOT. Kalau untuk analisis SWOT ini tentunya teman-teman juga sudah nggak asing lagi ya apa itu SWOT begitu ya. Kalau untuk SWOT itu sendiri juga tentunya di dalamnya ada peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan. Nah, untuk secara jelasnya kita lihat di pembahasan selanjutnya. Untuk SWOT itu sendiri kita perlu mengidentifikasi faktor eksternalnya untuk mengetahui peluang dan ancaman. Adapun indikator dari setiap faktor eksternal itu kita bisa lihat dari lingkungan bisnis, industri, jauh, lingkungan operasional. Atau di dalam referensi lain juga ada yang mengatakan ada lingkungan mikro dan makro gitu ya. Nah, nanti secara detail bisa Anda lihat untuk masing-masing pendeskripsian dari lingkungan tersebut. Selanjutnya untuk faktor eksternal itu sendiri juga tadi ada ketentuannya ya. Jadi ketentuannya itu dengan kita menentukan skornya gitu ya, bobot rating skornya. Kemudian apabila nilainya itu atau standar ukurnya itu 2,5, itu berarti menunjukkan bagaimana rata-rata perusahaan dalam menangani lingkungan eksternal itu sendiri. Jadi untuk standar ukur di
faktor eksternal itu 2,5, tapi nanti kalau kurang dari 2,5 berarti kebalikan, jadi belum bisa menangani lingkungan eksternal itu sendiri. Setelah lingkungan eksternal, kita juga perlu mengidentifikasi faktor internalnya. Nah, untuk faktor internalnya itu ada kekuatan dan kelemahan. Adapun indikator atau pengukur dari faktor internal itu ada manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan manajemen keuangan. Nah, untuk masing-masing saya yakin karena teman-teman ini juga sudah semester atas ya, semester 5. Jadi tentu paham apa itu manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan manajemen keuangan. Nah, nanti ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal yang dimana nanti kita akan ketahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari usaha tersebut. Setelah kita mengetahui atau mengidentifikasi faktor eksternal dan internalnya, langkah selanjutnya tentu kita akan implementasikan ke matriks SWOT. Adapun langkah-langkahnya untuk menentukan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, kita perlu mengidentifikasi setiap faktor atau setiap peluang dan ancaman dan seterusnya itu dengan ketentuan 5-10 indikator gitu. Nah, ini juga kelemahannya. Kemudian nanti setelah kita mengidentifikasi, selanjutnya kita menentukan strateginya dengan kita mematchingkan gitu ya, menyocokkan antara peluang tadi, kelemahan, kemudian peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Dan berikut saya tunjukkan untuk gambar metriknya seperti ini. Dari yang tadi sudah disampaikan di mana kita perlu mengidentifikasi untuk nantinya menentukan strategi SO, WO, ST, WT. Ini hasil pencocokan tadi atau pematchingan. Nah, ini bentuk matriks SWOT-nya ada 9 kuadran gitu ya. Nanti gambarannya secara detail nanti teman-teman bisa pahami lagi gitu dengan mencoba mengimplementasikan begitu ya. Menerapkannya di secara real setelah Anda melakukan observasi. Nah, setelah Anda memahami tadi, tentunya dari penjelasan tadi setelah diidentifikasi, harapannya teman-teman memahami dan nantinya bisa menerapkan. Selanjutnya ini melakukan observasi gitu. Anda nanti melakukan observasi ke pelaku usaha. Sekali lagi Anda perlu mengidentifikasi faktor eksternal dan internalnya dari teori tadi yang sudah dijelaskan, disampaikan, sehingga nanti Anda akan lebih paham, lebih jelas lagi secara teoritisnya itu implementasi ke pelaku usaha itu seperti apa. Nah, nanti yang perlu Anda identifikasi tadi seperti yang di awal sudah saya jelaskan beberapa poinnya ini. Nah, untuk ketentuan tugasnya di sini nanti teman-teman diwajibkan juga untuk mempresentasikan gitu ya hasil observasi. Tentu nanti perlu dianalisis hasil observasi tersebut. Terus, nah nanti untuk kriteria penilaiannya tentu dari beberapa poin, diantaranya dari kriteria ketepatan identifikasi gitu. Jadi kriteria penilaian tugas tepat dalam mengidentifikasi faktor eksternal dan internalnya, kemudian ketepatan perhitungan, dan yang terakhir adalah ketepatan analisis. Nah, nanti apabila dari apa tadi yang saya sampaikan mungkin ada yang belum jelas, teman-teman bisa nanti menghubungi saya begitu. Di situ saya cantumkan untuk nomor HP dan bisa melalui email gitu. Nanti bisa WA juga. Dari beberapa poin tadi mungkin ada yang kurang jelas. Pada saat Anda melakukan observasi nanti bisa koordinasi lebih lanjut lagi. Berikut ini beberapa referensi yang saya gunakan dan nanti mungkin membantu teman-teman nanti untuk lebih memahami teori-teori tadi yang sudah dijelaskan dan bagaimana penerapannya. Begitu, sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di lewat WA atau email tadi. Sekian saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.